Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Sahabat-sahabat Sanggamita. Banyak sekali yang bertanya kepada saya mengenai meditasi. Nah, hari ini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai meditasi secara umum, juga baik manfaat maupun bahayanya. Sesungguhnya ketika kita bermeditasi dengan mengikuti cara-cara Sang Buddha, tujuan kita meditasi adalah melepas, ya, dengan berkonsentrasi pada satu objek misalnya. Kita akan mengusahakan itu, tetapi kita melakukannya dengan melepas. Memegang objek tapi melepas, susah ya. Yang saya maksud adalah konsentrasinya adalah ke objeknya. Tetapi melepas apa? Melepas itu adalah kita tidak ada satu target. Banyak sekali orang ketika mau meditasi itu mikir, saya meditasi kok tidak ada hasilnya. Kok meditasi itu membosankan? Kapan jadinya? Nah, ini namanya meditasi ini kejar target. Padahal dalam meditasi Buddhis, karena sifatnya melepas, semakin Anda kejar, dia akan semakin lari jauh. Kita nggak bisa menetapkan kapan, karena tujuan akhir kita memang melepas semuanya. Nah, ketika berbicara meditasi itu memang bukan sesuatu yang mudah. Bahkan memang pekerjaan paling membosankan, ya, seperti kata Anda tadi, betul itu membosankan. Kenapa jadi membosankan? Karena Anda tidak terbiasa dan tidak menyukai meditasi. Hal yang paling penting kita lakukan supaya itu tidak jadi membosankan, kita harus jatuh cinta dulu sama meditasi. Supaya kita jatuh cinta dengan meditasi, apa yang kita lakukan? Ya, kita membiasakan. Seperti kata pepatah Jawa, witing tresno jalaran saka kulino. Ya. Orang bisa jadi cinta karena sudah terbiasa. Ini arti pepatahnya. Maka untuk Anda bisa menikmati meditasi ini, Anda harus menyukai, Anda harus jatuh cinta dengan meditasi itu. Gimana caranya, Ayah? Orang saya aja bosen, baru duduk sebentar bosen. Nah, itu saya kasih triknya. Kepada pemula biasanya saya menyarankan ketika Anda mau meditasi, nggak usah kepedean 10 menit, 20 menit, nggak usah kepedean 1 jam, 2 jam, lakukan hanya 10 menit. 5 menit pun boleh, 20 menit pun boleh, oke? 10 menit boleh, idealnya 10 menit. Dan biasanya saya sarankan pakai aram. Kenapa harus pakai aram? Dengan aram, Anda akan memiliki melatih satu konsistensi. Anda tahu, hanya 10 menit. Dan Anda tahu, 10 menit itu cepat. Dengan Anda tahu hanya 10 menit dan 10 menit itu cepat, maka usahakan konsentrasi. Objek apa yang Anda ambil? Kalau Anda ambil objek nafas, misalnya mengamati keluar masuknya nafas, ya fokuslah ke situ. Yang hanya dalam 10 menit itu. Dan lakukan dengan rutin, konsisten. Hari ini saya meditasi, besok jangan, itu salah. Kalau hari ini Anda sudah menetapkan 10 menit, besok Anda lakukan 10 menit, lakukan aja berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tidak perlu bosan dan tidak perlu cari apa hasilnya, tapi kan hanya 10 menit, masa 10 menit aja Anda nggak sanggup? Atau 5 menit pakai aram. Itu penting sekali, aram itu untuk pemula. Kenapa? Karena kita ini seringnya dipengaruhi oleh berbagai macam mood, rasa malas, rasa bosan, rasa kesal. Maka apa? Kadang kita habis dengar ceramah mengenai meditasi lalu pede, saya mau meditasi. Rencananya 2 jam rencana. Tapi pada prakteknya duduk belum 5 menit udah resah dan gelisah. Lalu mikirin proyek sana sini, mikirin segala rencana-rencana yang gagal. Lalu entah mengembara kemana-mana pikirannya, akhirnya apa? Ketika muncul rasa-rasa yang sedih dan sebagainya yang masuk ke pikiran kita, akhirnya apa yang muncul? Kita jadi malas meditasi. Ya udahlah, hari ini aku nggak konsen, besok aja. Lalu besoknya sama. Dan itu akan terjadi terus. Besoknya lagi.
Atau mungkin pulang kerja hari ini capek, besok lagi. Akhirnya apa? Nggak pernah meditasi. Maka untuk pemula 5 menit atau 10 menit itu jauh lebih mulia daripada Anda duduk 2 jam, 3 jam tapi pikiran kemana-mana. 10 menit penuh konsentrasi itu jauh lebih baik. Dan ketika Anda mulai terbiasa 10 menit, 10 menit, 10 menit, apa yang terjadi? Anda akan terbiasa. Dan ini akan lama-lama menjadi sebuah kebutuhan. Kalau Anda sehari aja nggak meditasi, ada rasanya kurang. Ya. Seperti itu. Lalu akhirnya apa? Dari meditasi hanya 10 menit. Akhirnya apa? Anda merasa 10 menit itu kurang. Akhirnya Anda tingkatkan. Oh, 10 menit kurang. Oke, sekarang 20 menit. Nah, kalau Anda sudah meningkatkan ke 20 menit, maka besoknya tetap 20 menit. Lusa 20 menit, konsisten 20 menit. Lama-lama Anda akan mulai masuk dan menyenangi meditasi itu sendiri. Jadi dengan cara yang sederhana. Tapi lama, memang lama. Karena memang tidak instan. Anda dari bayi untuk dewasa aja butuh proses. Demikian juga dengan meditasi. Dan meditasi Buddhis itu melepas, bukan mengejar. Mengejar ini, mengejar itu, kemudian mengejar nimitta, kemudian mengejar penampakan, kemudian seperti yang Anda tadi bertanya itu, apa cirinya hawa panas, hawa dingin, makhluk ini, makhluk itu. Apa perlunya? Tujuan Anda apa? Meditasi Buddhis. Jadi sakti. Sakti itu efek samping. Tapi kalau Anda nggak melenceng, ini saya nggak nakut-nakutin. Ada umat di Medan yang kebetulan cerita ke saya. 2 orang ini laki-laki. Beda ya. Dua-duanya cerita mengenai kasus yang hampir sama, bahwa mamanya rajin meditasi sendiri, mungkin versi dia setelah belajar dari wihara yang hanya mungkin sepintas, lalu dia praktekkan dengan rutin di rumah, tapi mungkin karena salah prakteknya, akhirnya menjadi menurut anaknya ya jadi gila itu. Ini saya nggak nakut-nakutin. Sehingga akhirnya apa? Anak yang satu, yang beda ini 2 anak yang beda ya, tapi kasusnya kebetulan mirip. Yang satu ini, dia akhirnya berpikir, wah saya nggak mau meditasi, takut nanti kayak mama saya. Ya akhirnya sekarang walaupun dia tetap Buddhis, dan dia nggak mau meditasi, yang penting berbuat baik. Ya kan, takut salah arah, salah bimbingan. Nah, sedangkan yang satu lagi apa? Yang satu lagi ini, lihat mamanya jadi konslet, dia pindah agama. Karena dia pikir apa? Agama Buddha ini meditasinya bikin stres, bikin konslet. Jadi dia pindah agama yang nggak bikin konsep, yang nggak ada meditasinya. Nah ini bahaya. Jadi meditasi sebenarnya kalau Anda sesuai dengan bimbingan, Anda sesuai dengan petunjuk dan arahan, terutama dari guru-guru yang praktisi, tentu nggak konslet. Oleh sebab itu kenapa ketika banyak sekali yang menginginkan saya membimbing meditasi secara online, kemudian menanyakan hal-hal meditasi secara email dan sebagainya, saya jarang menjawab. Karena saya tidak ingin ada mispersepsi. Meditasi bukan sesuatu yang mudah. Dan tiap individu itu beda-beda. Tidak semua orang bisa diajarin meditasi juga. Sehingga saya nggak semudah itu menjawab mengenai meditasi. Biasanya saya langsung arahkan, kalau Anda mau meditasi, cari aja guru-guru lain yang memang mengajar meditasi. Karena bagi saya yang sudah dilatih secara langsung, tatap muka, kemudian dalam kondisi retret pun, itu belum tentu bisa menghasilkan. Jadi patut Anda garis bawahi dan Anda ingat, hasil dari meditasi itu nggak bisa serta-merta instan. Sekali duduk mungkin sebulan 2 bulan udah mencapai ini mencapai itu, jangan menghayal. Banyak itu yang sudah bertahun-tahun sampai puluhan tahun tinggal di center meditasi bahkan nggak bisa meditasi. Ini kenyataan. Kenapa? Kenapa dia jadi nggak bisa meditasi? Karena dia mengejar, sedangkan meditasi Buddhis nggak bisa dikejar. Anda lakukan aja, mengalir, nanti tahu-tahu sampai sendiri, sesuai dengan guru-guru praktisi. Maka carilah guru-guru yang memang membimbing meditasi.
Ketika selesai dibimbing secara tatap muka misalnya, atau mungkin sekarang mereka bikin kelas online, lakukan itu di rumah dan jangan ragu untuk bertanya kepada guru tersebut. Dan ketika bertanya jangan sepotong-sepotong, karena kualitas guru masing-masing. Ada guru yang harus interview dulu baru tahu, oh ini muridnya sampai sini. Tapi ada guru yang super hebat, tanpa interview pun dia tahu Anda sampai di mana. Nah, untuk ketemu guru-guru yang spesial seperti ini, Anda pun perlu karma baik. Dan tentu perlu kualitas diri. Dalam arti begini, tidak mungkin yang namanya karma itu menyambungkan antara anak TK dipertemukan dengan dosen. Tidak nyambung nanti. Yang ini ngomong meditasi dengan versi tingkat dosen, satunya ini anak TK. Nggak nyambung. Nah, jadi berlatihlah meditasi itu step by step, dari sedikit dengan konsisten, ya, dan lakukan sesuai dengan petunjuk dari guru-guru dan terarah. Lalu kalau muncul fenomena-fenomena apapun seperti tadi panas dingin, atau mungkin barangkali Anda melihat penampakan, wah tiba-tiba melihat setan, ada yang ngomong sama saya takut meditasi, setiap kali merem saya lihat setan. Ya melek, saya bilang gitu. Kenapa harus takut? Ya, tapi itu saya lihat setan. Kalau melek Anda nggak lihat setan, berarti setannya nggak ada. Tapi kalau melek kemudian Anda lihat setan, berarti mata Anda udah keluar siksanya. Itu hanya efek samping sebagai, ya karena namanya meditasi pasti meningkatkan kemampuan dan konsentrasi. Maka kalau memang melihat sesuatu, misalnya melihat setan, melek aja. Kalau melek dia masih ada, ya bukan halusinasi. Karena kadang-kadang kita ini sudah dijejali dengan mindset dulu, setan lah, inilah, semuanya yang jelek-jelek, sehingga ketika merem ya itu yang terjadi, muncul halusinasi, pikiran-pikiran yang kita nggak bisa membedakan antara yang memang nyata dan tidak nyata. Ya. Baiklah, saran saya ya, kalau Anda memang tujuannya meditasi Buddhis, ya fokuslah dengan objek yang Anda ambil dan konsisten berlatih, dan carilah guru-guru yang praktisi sehingga Anda tidak salah jalan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan dan dapat bermanfaat. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan dan hidup berbahagia.